Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Tadi asar sebelum maghrib saya nonton 3 video tentang Rocky Gerung ya. Yang pertama di Rocky Gerung Official dibubarkan, Satgasus Merah Putih pimpinan Sambo harus diotopsi ulang. Terus yang kedua, waspadai kardus duren, pecah kongsi dengan Bu Mega, Prabowo, koalisi dengan Caimin ya. Kemudian yang video ketiga, isu pergantian Kapolri di tengah kasus Sambo. Dari 3 video yang saya dengarkan sambil tiduran itu banyak ini ya, perspektif baru yang saya dapat. Salah satu poinnya, Rocky Gerung ingin selalu merawat ya, pertumbuhan demokratisasi di Indonesia ke arah yang lebih baik, dan isu-isu yang bersifat sensasi itu tidak dibahas di FNN, kira-kira begitu. Dan dia FNN yang dipandu oleh Hersu Beno Arif itu mencoba untuk mengawal ya, mendudukkan persoalan, tidak menjadi satu media yang partisan, tetapi bagaimana itu mencoba merumuskan keadaan, kemudian memberikan perspektif, dan harusnya begini, kira-kira begitu ya, yang ditawarkan oleh Rocky Gerung dengan dalil-dalil dan konsepsi-konsepsinya secara mendasar, terutama misalnya dengan Prabowo yang mencalonkan diri dengan sebagai capres dengan Caimin dari PKB. Itu dia melihat Prabowo sekarang meskipun di survei tinggi bukan seberapa tinggi elektabilitasnya, tapi pemimpin masa depan itu bagaimana etikanya itu bagaimana, kemudian intelektualitasnya baru nomor 3 itu elektabilitasnya. Jadi nggak terlalu signifikan elektabilitas dalam perspektif siapa, Rocky Gerung. Ini kalau ngomong terus banyak ini ya, sesak napas saya. Jadi soal elektabilitas misalnya dipersoalkan Prabowo itu gimana janji-janjinya dulu sih, katanya janjinya timbul tenggelam bersama rakyat. Itu bisa dipersoalkan, termasuk kasus kardus durennya Caimin itu menjadi sandera bagi dia itu. Jadi poin untuk Polri, momentum yang tepat, kata Rocky Gerung, bahwa saatnya momentum yang tepat sekarang untuk membenahi Polri yang sudah babak belur gara-gara kasus pembunuhan yang dilakukan otaknya oleh Sambo ya, Verdi Sambo, ketua Satgasus ya, yang kemudian Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti memberikan perintah kepada Baradae untuk menembak ya, Brigadir Joshua. Jadi babak belurnya polisi ini sudah saatnya kata Rocky Gerung di video tadi, untuk momentum untuk memperbaiki diri, melakukan reformasi internal, dan dia yakin di dalam tubuh Polri ada kemampuan untuk melakukan perbaikan reformasi internal di tubuh Polri, karena nggak semua polisi itu jahat. Ada juga yang baik dan memiliki memiliki intelektualitas yang berlebih di beberapa tokoh Polri itu, katanya, tanpa dia menyebut nama. Masya Allah. Sorry ya, ini sekedar mendokumentasikan apa yang saya tadi lihat. Banyak juga berjam-jam tadi, lebih dari sejam antara 2 jam tentang isu-isu aktual ya.
untuk menambah wawasan, memperkaya perspektif buat saya sebagai tukang donat. Saya diuntungkan ya dengan Rocky Gerung official itu. Ternyata dia bisa memberikan satu perspektif, memetakan masalah dan kemudian mendudukkan soal sehingga kita mengerti ya persoalan itu dari berbagai perspektif yang coba dibuka dan kemudian dibeber ya oleh Rocky Gerung. Ya itu sekedar catatan harian saya hari ini ya tentang pembacaan saya terhadap 3 video Rocky Gerung terakhir, yaitu isu penggantian Kapolri di tengah kasus Sambo, kemudian perlu diotopsi ulang Satgasus itu, dan yang ketiga tentang koalisi Prabowo dengan Caimin. Tapi yang tidak dijelaskan oleh Rocky Gerung soal perlawanan, kemungkinan besar perlawanan atau tidak mungkin diam ya gengnya Verdi Sambo yang sekarang 31 teman-temannya itu bersedia mencebur ke jurang bersama bosnya yaitu Verdi Sambo, sehingga mereka menjadi terperiksa sekitar 31 kawan-kawan Polri dari teman-teman dari Verdi Sambo, yang juga ada 5 yang menjadi bagian anggota dari Polda Metro Jaya ya. Dan ini tidak dibahas oleh Rocky Gerung bahwa mereka tentu diam-diam melakukan perlawanan terhadap siapa? Terhadap Kapolri mungkin ya. Mungkin satu saat Kapolri berakhir di ujung tanduk dan kemudian dicopot karena ada tekanan atau bargaining tertentu terhadap presiden mungkin ya, sehingga mereka itu juga tidak mungkin setelah ditekan begitu rupa oleh publik dan juga dipaksa untuk dijadikan tersangka oleh Kapolri, diumumkan secara meluas melalui publik secara live, itu tentu mereka akan melakukan perlawanannya. Satu status quo yang sudah dibangun bertahun-tahun kemudian coba diusik oleh kepentingan yang lain ya, dengan alasan kasus pintu masuknya adalah Verdi Sambo yang memang jadi tersangka. Tidak mungkin ya status quo yang sudah menikmati, yang sudah hidup bertahun-tahun dalam zona nyaman dengan kepentingan bisnis dan kepentingan ekonomi yang besar itu tiba-tiba diam. Tentu dia akan melakukan perlawanan secara terang-terangan maupun secara diam-diam dari kelompok yang sudah dibina bertahun-tahun oleh Verdi Sambo. Tapi ini tidak dibahas dari 3 video yang saya baca, yang saya tonton hari ini. Saya Yudi Pramuko, tidak dibahas oleh Rocky Gerung maksudnya. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Fasbir Sabran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.